Iya. Ini ada pertanyaan. Bagaimana menanggapi tanggapan di bawah ini, menyikapi buku mengkritisi Maulid Nabi? Sepertinya perlu adanya tanya jawab tentang masalah ini yang melibatkan kedua belah pihak yang pro dan kontra. Mungkin di dalamnya ada debat terbuka, bukan debat kusir. Dan ketika masing-masing pihak punya dasar yang kuat, masing-masing pihak tidak boleh menyalahkan amalan orang lain. Seperti isi buku ini yang sudah mengklaim bahwa sikap yang ingin menyeragamkan pemikiran dan pendapat. Padahal ini adalah pemikiran dari kaum yang lebih kafir dari Yahudi dan Nasrani, yaitu kaum komunis. Padahal Rasul sendiri mengatakan bahwa perbedaan adalah rahmat. Ada beberapa perkara yang butuh diberikan catatan ada pernyataan ini. Pernyataan yang pertama, masalah pondasi ucapannya dulu. Mudah-mudahan kalau pondasinya roboh semua ucapan di atasnya. Ya, karena pondasi dalil pendapat ini hanyalah sabda Rasul bahwa perbedaan adalah rahmat. Ya. Adapun sikap ingin menyeragamkan pemikiran dan pendapat merupakan pemikiran komunis, ini tidak berdasar dan tidak bisa disepakati dari dasarnya. Jadi kita kembali, adapun sabda Rasul atau dikatakan konon Rasulullah bersabda katanya perbedaan adalah rahmat, ikhtilaf ummati rahmat, maka ini adalah hadits yang tidak ada asalnya, atau bahkan bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas nama saya dengan sengaja, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Maka hendaknya lafaz-lafaz seperti ini atau hadits yang katanya Nabi bersabda seperti ini dibuang jauh-jauh, tidak boleh terpakai, tidak boleh digunakan. Karena ini jelas bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala yazaluna mukhtalifina illa ma rahima rabbuk. Dan mereka terus-menerus akan berselisih kecuali siapa yang dirahmati oleh Rabbku. Maka ini menunjukkan bahwa orang-orang yang berbeda pendapat berselisih asalnya tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu? Karena Allah mengatakan kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Rabbmu, mereka yang tidak berselisih. Dan tentunya ucapan yang dikatakan bahwa menyeragamkan pemikiran dan pendapat ini merupakan pemikiran yang lebih kafir, maka ini jelas menolak dalil ijma. Lantas apa yang dia ingin katakan dengan apa? Ijma para sahabat. Ketika para sahabat bersepakat pada sebuah masalah. Bersepakat pada sebuah masalah, ini pendapat. Ini apa? Pendapat. Kesatuan pendapat yang terjadi di zaman para sahabat. Maka ucapan ini secara tidak langsung membatalkan dalil ijma. Kesepakatan. Dalil kesepakatan. Kalau misalnya tidak boleh menyeragamkan pendapat, kalau begitu tidak boleh mewujudkan ijma. Kan begitu? Karena ijma itu nanti bisa terjadi dengan apa ya? Adanya penyeragaman pendapat. Adanya penyatuan pendapat. Nah, ini hal yang pertama. Atau hal yang kedua. Jadi hal yang pertama, hadits ini adalah hadits yang tidak benar dari Nabi SAW. Kemudian yang kedua, bahwa ucapan ini sikap ingin menyeragamkan pemikiran dan pendapat merupakan pemikiran komunis. Ini adalah pendapat yang batil, karena secara tidak langsung telah menolak dalil ijma. Nah, kemudian yang ketiga, masalah yang ketiga, bahwa ketika masing-masing pihak punya dasar yang kuat, masing-masing pihak tidak boleh menyalahkan amalan orang lain. Iya, betul. Ini kita setujui. Kalimat seperti ini kita benarkan, bahwa kalau masing-masing pihak punya dasar yang kuat, tidak boleh saling menyalahkan. Dan inilah sifat yang dikenal di kalangan para ulama dengan khilaful afham. Khilaf al-afham. Karena jenis khilaf di kalangan para ulama ada 3, ada khilaf tadad, ada khilaf tanawu, ada khilaful afham. Khilaful afham ini dalilnya sama-sama kuat. Kadang satu dalil tapi beda cara memahaminya. Dan masing-masing punya sudut tinjauan yang kuat.
Kalau khilafut tanawu, khilaf tanawu ini misalnya Al-Hanafiyah mengatakan yang dibaca dalam istiftah hanyalah wajjahtu wajhiyya. Mazhab Hanabilah mengatakan yang dibaca dalam istiftah hanyalah Allahumma ba'id baini. Ini khilaf tanawu, hanya apa? Perbedaan nau, bentuk saja. Ya. Maka caranya diamalkan semuanya kalau memang sahih. Kan begitu, kalau memang sahih. Nah, jadi kita katakan kalau memang masing-masing punya dasar yang kuat, ya, maka betul tidak boleh saling menyalahkan. Cuman ya, dari mana orang yang memahami atau membolehkan maulid itu punya pemikiran atau dasar yang kuat? Ya, tidak ada sama sekali. Yang mana dalil-dalil orang yang membolehkan maulid ya, secara umum tidak keluar dari beberapa perkara. Mungkin dia adalah ayat atau hadits yang sahih, tapi salah pahami atau diarahkan kepada apa yang mereka inginkan tanpa ada pemahaman ulama salaf yang mendahului mereka. Iya. Tanpa ada pemahaman ulama salaf yang mendahului mereka. Nah, kemudian yang kedua, terkadang dia merupakan dalil-dalil yang dhaif, yang lemah. Hadits-hadits yang lemah. Hadits-hadits yang lemah. Kemudian yang ketiga, kadang dia merupakan ucapan-ucapan ulama saja. Dan sudah diketahui, sudah dimaklumi bahwa ucapan ulama bukanlah hujjah ketika menyelesaikan apa? Menyelesaikan hadits atau menyelesaikan sunnah, menyelesaikan nas-nas. Iya. Baik. Jadi masalah yang kita sebutkan tadi atau khilaf yang saya isyaratkan tadi ada 3. Khilaf tadad, khilaf tanawu, dan khilaf al-afham. Kalau khilaful afham ini bisa menerima kompromi, bisa menerima apa? Masih bisa ditolerir orang yang menyelisih. Kalau khilafut tanawu ini tidak ada yang salah, semuanya benar. Cuma masing-masing menyebutkan satu nau ini semuanya benar sepanjang dalil-dalilnya sahih. Kemudian khilaf tadad ini adalah khilaf yang tidak menerima kompromi. Tidak menerima apa? Kompromi. Satunya benar, satunya batil. Batil. Ya. Yang mana pihak yang salah diilzam, diharuskan untuk mengikuti pendapat yang benar. Beda dengan khilaf tanawu, khilaf apa? Al-afham. Kalau khilaful afham, betul satu yang benar. Satu benar, tidak mungkin dua-duanya benar. Cuman pihak yang benar ini tidak boleh memaksakan pendapatnya kepada pihak yang dia anggap salah. Kalau kapan dia memaksakan, maka dia melampaui batas. Misalnya ini kebanyakan masalah-masalah fikih. Kalau khilaf tadad, itu boleh memaksakan pendapat pada orang lain karena pendapatnya batil. Boleh memaksakan pendapat pada orang lain. Karena itu merupakan pendapat yang batil. Yang mana pendapat yang salah diharuskan untuk ikut. Iya. Bahkan bisa diberikan hukuman oleh penguasa kalau dia tidak mengikuti pendapat yang benar. Kalau penguasanya mengamalkan syariatul Islam. Dan masalah maulid ini, masalah maulid ini termasuk dalam khilaf tadad. Khilaf tadad. Iya. 6. Perselisihan yang sifatnya usul. Yang mana pihak yang keliru harus meninggalkan pendapatnya. Tidak ditolerir adanya perbedaan pendapat di sini dalam masalah maulid. Karena kalau kita melihat kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalamnya, ini masalah aqidiyah. Masalah apa? Masalah akidah. Masalah akidah, dan tidak ada tolerir secara umum dalam masalah kesalahan-kesalahan dalam masalah akidah. Dan besar kemungkinan saya, besar dugaan saya bahwa orang yang membaca atau yang menanggapi dengan tanggapan seperti ini belum membaca isi bukunya secara sempurna. Dan insyaallah taala kalau seorang membacanya dengan insaf, dengan insaf dan tanpa dikurung oleh hawa nafsu dan juga taklid, insyaallah taala dia bisa menerima apa yang tersebut di dalamnya. Ya Allahu a'lam bishawab. Ini besok aja fikih. Naktafi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.